Apakah suara saya terdengar cukup jelas? Terdengar dengan jelas, Mbak. Dengar, Mbak. Baik, terima kasih yang sudah bergabung dan kita akan tetap tunggu ya untuk teman-teman yang lain bergabung. Karena sebenarnya untuk pelatihan hari ini itu banyak yang daftar, hampir 48 yang sudah daftar begitu ya. Tapi yang muncul masih beberapa, enggak apa-apa, kita nanti sambil jalan sambil menunggu teman-teman yang lain. Baik. Selamat pagi teman-teman, silahkan yang lain yang belum dinyalakan videonya bisa dinyalakan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama. Tentunya ini adalah pengembangan materi ya dari pelatihan kita biasanya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama desain grafis gitu ya. Yang pelatihan sebelumnya mungkin teman-teman sudah akrab dengan Canva. Nah, untuk kali ini kita akan belajar bersama-sama desain grafis dengan menggunakan Corel Draw, begitu ya. Nah, teman-teman tidak perlu khawatir karena Corel Draw hari ini tingkatnya dasar ya. Jadi ini adalah basic teman-teman mungkin yang akan mencoba Corel Draw. Nah, ini dia saatnya kita belajar mengenal Corel Draw mulai dari dasar gitu ya. Nah, hari ini bukan saya yang akan menyampaikan materinya. Kita sudah bersama dengan Mas Muhammad Rohman Obed. Selamat pagi, Mas Obed. Pagi, Mbak Nadia. Ya, salam siap. kenal semuanya. Baik, salam kenal Mas Obed. Nah, buat mahasiswa, dosen Teknik FIB pasti akrab ya dengan Mas Obed. Beliau memang sudah banyak berkecimpung di dunia desain grafis di FIB ini begitu ya. Dan hari ini akan men-sharingkan ke kita semuanya tentang mendesain menggunakan Corel Draw, dan pastinya kita juga nanti akan belajar tentang freepik.com. Apa itu? Ya, penasaran buat teman-teman semuanya. Kami persilahkan untuk waktunya kepada Mas Obed. Ya, silakan Mas Obed. Semoga jaringan hari ini kita lancar ya. Itu yang penting itu. Ya. Baik, silakan bisa dimulai. Ya. Terima kasih Mbak Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Bapak, Ibu, dan para mahasiswa. Ini partisipannya masih 11 ya. Berarti masih ada beberapa orang lagi yang belum join, karena yang gabung kalau nggak salah ada 40 tadi ya. Ya, sayangnya ini ada kabar buruk. Jadi Freepik ada error di websitenya. Tapi nggak apa-apa, kita akan mengoptimalkan belajar Corel Draw-nya. Kalau boleh tahu, ya ini sudah install Corel Draw atau belum ya peserta di sini? Mungkin bisa chat atau ya dihidupkan sound-nya untuk bilang, ada yang belum. Oh, Bu Vita, ya Bu Hotan atau Bu. Oh, Kabzel sudah Kabzel. Nah, ini saya menggunakan Corel X6. Jadi semoga nanti bisa paham karena ada beberapa fungsi di Corel yang berbeda, tipenya itu juga berbeda fungsi. Ini gimana Mbak Nadia, langsung aja atau masih nunggu yang lain, atau kita tunggu sampai 5 menit lagi? Oh, ini ada Bu Arum sudah install Corel 2019. Ada Bu Arum, ada Bu Vita yang sudah join. Matur nuwun menyempatkan waktunya. Ini sepertinya bisa dimulai saja, Mas. Mungkin barangkali teman-teman yang lain bisa dinyalakan juga videonya, begitu ya. Jadi semacam kita kayak ngobrol bareng begitu. Boleh, bisa dinyalakan videonya. Dan kalau belum install nih, Mas, mungkin ada link
Oh ya, kalau untuk yang apa belum install karena prosesnya agak lama mungkin mencatat saja ya, atau ya nanti juga bisa dikasih rekaman dari pelatihan hari ini. Nanti Oke, bisa diikuti. baik, tidak apa-apa teman-teman. Mungkin yang masih belum install, tidak apa-apa gitu ya. Teman-teman bisa tetap mengikuti step by step yang diajarkan sama Mas Obed begitu. Nah, nanti di akhir acara saya akan memberikan link untuk presensi ya. Nah, itu nanti akan dapat e-sertifikat dan link recordingnya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Link recordingnya itu bisa disetel lagi di rumah setelah menginstal Corel Draw seperti itu ya. Baik, silakan. Ya, saya izin share screen-nya. Sebentar, saya belum buka kodenya. Adakah di sini yang menggunakan Corel X6? Bisa dibalas di chat atau langsung on mic. Sebentar, saya share screen. Sudah ya? Ya, sudah muncul share screen-nya, Mas. Oke. Nah, kalau apa namanya belajar Corel itu menurut saya butuh ketelatenan. Jadi tidak ya kalau belajar cuman sehari terus sehari 2 hari atau beberapa kali saja itu kurang menurut saya. Jadi butuh apa namanya ketelatenan. Sebentar ini saya jelaskan fungsinya yang menurut saya paling saya gunakan. Ini file ini pada umumnya software ya kayak Microsoft dan lain-lain. Terus kita juga bisa menyimpan file ini. Sebentar saya buatkan objek ya, misal file ini dalam bentuk PDF. Jadi biasanya kan untuk keperluan sertifikat kan ada yang PDF, ada yang JPEG. Nah itu bisa kita simpan menggunakan pilihan PDF. Ini sudah muncul ya simpanan saya. Maksudnya pilihan untuk menyimpan. Ya, muncul, Mas. Oke, sip. Nah ini ada PDF. Terus ya yang paling sering digunakan PDF ya. Selain itu juga bisa kita menggunakan Ctrl E atau export. Jadi di apa namanya keyboard kalian kalian klik Ctrl dengan plus huruf E. Nah, nanti munculnya seperti ini. Oh ya, ngapunten, ini saya itu ya, apa namanya, melatih dari benar-benar tingkat dasar. Jadi kalau ada yang lebih expert, mohon maaf. Ini ada pilihan JPEG, terus AI kalau misal dibuka di AI, terus PNG juga. Biasanya yang sering digunakan JPEG sama PNG. Nah, sebentar. Ini saya coba. Kalau Mas Sofet permisi nggih, mau tanya, kalau kualitas yang paling bagus untuk penyimpanan itu apa default dari Corel Draw sendiri? Ya. Sebaiknya. Ya, ini menurut saya ya, maksudnya menurut pengalaman saya itu Corel ini sangat bagus kalau untuk menyimpan terutama itu yang berkaitan dengan tulisan. Jadi tulisan itu nggak gampang pecah. Dan kalau bisa di awal kita pilih ini apa namanya medianya ini yang cukup cukup besar untuk disimpan jadi JPEG-nya dan biar kelihatan juga. Misal kita menggunakan ini A4 ya misal. Nah ini kita apa namanya fullkan objeknya ini biar nanti di JPEG-nya juga cukup terlihat lah, misal diunggah tidak pecah kayak gitu.
Nah, misal contoh seperti ini. Ini Ctrl E. Biasanya saya Nah, kalau misal banner ya, banner kan butuh font yang tidak pecah dan butuh ukurannya besar juga. Nanti kita sesuaikan. Biasanya kan banner pakai ukuran meter. Nah, misal bannernya ukurannya 3 meter sama 1 meter misal. Kita juga sesuaikan. Nah, ini kita sesuaikan ukurannya segini. Sepasnya ini. Kayak gitu. Kalau ada pertanyaan langsung on cam saja nggak apa-apa. Terus selanjutnya yaitu fungsi untuk file. Terus edit nih yang tentu saja yang paling digunakan itu undo sama redo. Terus sebentar, ini saya jelaskan yang paling saya gunakan saja. Terus yang selanjutnya ada transformation. Ini juga yang sangat membantu dalam pengerjaan desain grafis. Bisa diklik arrange, kemudian transformation, kemudian klik position. Kalau misal saya kecepatan bisa bilang dulu ya, bisa on mic. Nah, di sini ada beberapa fungsi. Yang pertama position, rotate, scale and mirror, kemudian size sama skew. Ini biasanya untuk menduplikat objek, terus memirror objek, merotasi objek kayak gitu. Nah, coba saya contohkan untuk ini. Bentar, ini saya balikan ke A4 dulu biar enak. Pokoknya selama desain kita harus tahu ukurannya itu berapa dulu. Untuk keperluan cetak terutama. Kalau misal untuk keperluan sosmed dan lain-lain kita ya sesuaikan ya A4 atau bisa square. Untuk Instagram kan kadang itu ya desain kita itu tidak fit dengan Instagram. Nah, salah satu caranya biar fit itu kita gunakan square ini. Yang ini yang paling sering digunakan. Terus bisa juga ini bisa bisa dicatat, kita gunakan milinya itu 285 mm sama bawahnya kita ganti ke 357. Itu yang paling sering saya gunakan. Terutama di Instagramnya Fakultas Ilmu Budaya sama sosmed lain juga. Nah, nanti ketika diunggah itu akan fit dengan Instagram. Tinggal ngeklik, biasanya ada pilihan tanda panah pojok itu ya untuk memfitkan, itu bisa fit langsung untuk ukuran ini 285 mm dan 357 mm. Nah, itu yang paling saya gunakan. Selanjutnya kita lanjut ke yang transformation tadi. Sebentar. Saya buat objek kotak begini ya. Nah, ini untuk yang fungsi yang position ini cuman fungsi duplikat. Jadi
bisa duplikat, bisa memindah. Kalau misal mindah kita ganti ke angka 0 misal. Nah, ini pindah ke sebelah samping karena saya tadi ngeklik di sebelah samping sini. Nah, sini. Ini menambah satu objek. Terus selanjutnya kita tambah di sebelah kiri misal, dan kita menginginkan untuk menambah satu objek kotak yang sama gitu. Nah, ini tambah satu kayak gitu untuk fungsi position. Kemudian fungsi selanjutnya fungsi rotate. Ini yang sering saya gunakan itu kalau merotasi 90 derajat. Coba kita buat objek sebentar. Maaf Mas, sebentar. Monggo Bu. Yang tadi itu yang untuk custom size paper yang untuk bikin posting Instagram itu berapa ukurannya? Oh nggih. Ini Bu. 285 sama 357. Ya. Itu yang saya sering gunakan di Instagramnya. Berapa? Sama berapa? 357. Oh ya, oke. Terima kasih, terima kasih. Oke, ini Bu. Silakan lanjut. Gitu. Saya buat ini ya, objek sebentar yang objek segitiga mungkin ya, yang biar nah ini bagaimana misal kita pengen memutar ya, memutar ke 180 derajat atau 90 derajat, kita ganti ini ke rotate, tadi pilihan rotate, terus bawahnya kita angle of rotation itu kita ganti ke 90. Nah, kita tidak ingin mendouble, jadi kita isi 0 untuk copies-nya, kemudian klik apply. Nah, ini untuk 90 derajat. Terus kalau misal kita pengen memutarnya 180 derajat, tinggal ditulis di sini, di bagian angle of rotation tadi, 180 derajat. Kemudian copies-nya tetap 0, kita klik play. Nah, ini sudah mutar dia. Nah, itu tadi fungsi yang arrange, transformation, terus rotate tadi. Otomatis akan... Nggih, monggo, Bu. Nggih. Itu berarti harus manual ya, nggak bisa di-drag pakai kursor kayak di Photoshop ya? Bisa Bu, tapi kalau untuk biar apa namanya istilahnya biar pasnya gitu, biar ayem lah istilahnya untuk ukuran tengah enggaknya gitu. Itu enakan pakai niki transformation. Manual itu nggih. Oh nggih. Nggih, kalau manual biasanya kan masih agak menceng sedikit kayak gitu. Terus selanjutnya ada fungsi scale and mirror. Nah, ini kita bisa mirror ke samping atau mirror ke atas bawah. Misal objek ini ya. Kita pengen mirror di sampingnya. Kemudian kita pengen menambah mirrornya itu nambah 1. Jadi objek ini akan nambah 1 di sebelahnya dengan mirror. Dan kita klik apply. Sebentar, ini salah. Oh ya, jangan lupa untuk diklik sebelahnya. Karena tadi saya klik tengah, jadi yang mirror akhirnya di tengah. Klik apply. Sorry. Mungkin ganti objek dulu aja ya. Biar enak. Nah, misal ini. Nah, ini kita pengen mirror di atasnya, diputer. Atas, kemudian klik apply. Nah, ini fungsi dari mirror tadi. Ya, ini kemudian
kita coba mirror ke samping. Samping sebelah kiri misalnya. Ini klik kiri. Nah, sebentar. Nah, diklik yang mirror sebelah kiri kanan. Ini klik kiri, terus kita menginginkan kopinya itu 1, bukan 0. Kalau 0 pindah ya. Kita klik apply. Nah, ini mirrornya untuk kiri kanan. Terus fungsi selanjutnya, bentar. Nah, itu yang sering saya gunakan untuk fungsi di transformation ini. Ada scale and mirror, rotate, sama position. Terus selanjutnya, ini beberapa fungsinya kayak blend ini ada di sini juga. Nanti dijelaskan juga. Terus teks ya, kita coba main teks. Ini untuk teks, bisa diklik teks properties. Nah, ini biasanya untuk meregangkan atau mendekatkan huruf-huruf yang kita gunakan di desain. Ya, kita coba tulis pelatihan CorelDRAW. Ini fontnya terserah kalian. Dari sini mungkin ada pertanyaan atau mungkin malah kelewatan, bisa bilang ya. Saya juga tidak mengontrol pesan ini. Bisa langsung on mic. Ya, ini Mas, kayaknya menunya ini beda sama yang punya jenengan. Oh, itu Corel 2019 nggih, Bu? Ya, 2019 nggih. Ini kalau saya klik tadi sebenarnya yang kayak transformation itu muncul di atas itu. Cuma ketika saya klik nggak bisa. Aduh, ini bingung juga ini. Oh. Ini soalnya pakai di laptop, sedangkan ini di HP. Apanya? Jadi saya nggak bisa share screen. Coba masih saya utak-utak dulu ini. Ya, coba monggo di itu Bu, di videokan coba Bu, karena pakai HP Bu ya, bisa ya. Saya pakai ini bukannya saya pakai laptop. Oh, ya ya. Terus zoom-nya pakai HP. Ya, coba monggo Bu di videokan pakai itu, pakai HP-nya kalau bisa Bu. Pakai nggih coba saya itu kan nanti ya. Nggih. Nah, ini memang untuk beberapa Corel itu fungsinya berbeda-beda ya. Ada beberapa fungsi yang memang ya seharusnya sama, cuman menemukannya itu yang kadang itu lokasinya berbeda. Monggo Bu Arum kalau mau menunjukkan itu untuk Corel 2019-nya. Nggih, sebentar masih saya ini. Monggo dilanjut mau dulu. Oh, nggih. Nah, ini pelatihan CorelDRAW, bawahnya kita tulis misal tanggalnya ya, 8 Juni 2021. Oh ya, sekalian saya jelaskan ini untuk font bisa diganti di sini. Terus untuk ukurannya bisa diganti di sini. Nah, ini saya gunakan ukuran font yang besar biar kelihatan. Terus kalau saya sendiri biasanya membedakan font, misal antara font yang saya ingin saya besarkan dan font yang saya ingin saya kecilkan itu tidak jauh. Misal saya di sini menggunakan font ukuran 36, maka font yang kecil ini font untuk judul ya, maka font yang di bawahnya keterangannya saya biasanya menggunakan 24. Tidak terlalu berbeda jauh dari font judulnya kayak gitu. Terus ini fungsi pada umumnya kayak Microsoft Word, bold, italic,
tapi beberapa font tidak menyediakan fungsi seperti ini. Itu tergantung fontnya, apakah menyediakan atau enggak, sama underline. Terus kita bisa juga memilih untuk rata kanan kirinya. Kita pilih ini rata kiri atau center. Untuk judul biasanya menggunakan center ya, atau right. Nah ini. Nah kemudian di sini ada beberapa pilihan, misal meregangkan beberapa untuk font ini ya. Kita bisa mengatur. Sebentar. Nah, ini untuk menjauhkan di antara dua baris kata tadi. Nah, ini untuk menjauhkan. Kalau misal mendekatkan, kita tinggal menguranginya di bagian fungsi ini ya. Oh ya, ini apakah sudah muncul ya teman-teman semua untuk fungsi text properties ini? Sudah, Mas. Muncul, Mas Obed. Alhamdulillah. Nah, ini bisa kecilkan. Biasanya untuk judul-judul itu kan tidak terlalu meregang jauh ya. Jadi kita dekatkan. Karena kalau untuk font yang kita ketik biasa itu bakalan ada jaraknya. Misal kita tulis ini ya, Fakultas Ilmu Budaya. Nah, ini ada jarak yang sudah digunakan di fontnya. Nah, ini jarak umum yang digunakan untuk font di Corel itu segini. Kalau kita ingin mendekatkan, ya kita pilih klik ini, biar tidak terlalu jauh. Karena kadang di posteran juga membutuhkan space yang long, yang ingin kita fullkan atau ingin kita renggangkan, dekatkan untuk agar posternya itu kelihatan proporsional kayak gitu. Nah, kalau untuk selanjutnya ini untuk meregangkan jarak di antara hurufnya di fungsi ini. Kita regangkan jarak di antara hurufnya. Nah, kalau balikan lagi tinggal diganti klik 0. Nah, itu fungsi-fungsi dari text properties yang mungkin akan sering digunakan. Nah, selanjutnya kita coba untuk bagaimana menulis tulisan apapun ya, nama atau apapun yang mengikuti bentuk lingkaran kayak gitu. Kita hapus semuanya dulu. Kita ini buat lingkaran. Oh ya, kalau ingin membuat lingkaran yang proporsional, kita bisa ngeklik buat lingkaran ini, sekalian klik tombol kontrol. Nah, ini lingkarannya akan otomatis proporsional. Begitupun juga ketika kita membuat kotak. Ini akan otomatis square kalau kita mencet tombol CTRL. Ini akan otomatis proporsional. Dari sini mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Mas Obed minta tolong diulangi untuk yang ngedrag biar proporsional tadi sambil dipencet kontrol ya? Iya, CTRL. Jadi kita pilih objeknya dulu, misal lingkaran, kita pencet CTRL sekalian, barengan.
Oke. Nah, kalau misal kotak, kita klik, ya ini biar square, kita klik CTRL sekalian. Karena kalau nggak diklik CTRL ya hasilnya kayak gini, bebas. Intinya untuk mengontrol biar proporsional. Nah, lingkarannya akhirnya kayak gini, kalau misal tidak. Nah, tadi kita ingin membuat teks yang fit ke bentuk lingkaran. Kita buat lingkarannya proporsional. Terus misal kita pengen menulis ruang baca FIB gitu ya. Nah, ini bagaimana caranya tulisan ini melingkar, ya istilahnya melengkung ya, melengkung ke bentuk lingkaran ini. Kita klik di sini di bagian teks, kemudian pilih fit text to part. Nah, ini kita sesuaikan. Nah, ini untuk yang biar pas tengahnya kita ada pilihan ini, atau misal kita ingin ada agak merenggang, kita pilih ini. Nah, ini sudah melengkung ya, tulisan ruang baca FIB. Atau misal kita pengen menaruh di bawahnya. Kita klik text, fit text to part. Nah, ini kita taruh di belakang bawahnya. Saya biasanya akan memutar ini dengan ukuran yang ini, soalnya yang bisa saya gunakan seperti itu. Jadi akhirnya untuk biar tulisannya tidak kebalik, ini saya putar seperti ini. Kita sesuaikan ukurannya. Ini dipasin juga ukurannya dari font yang kita buat tadi. Nah, ini ruang baca FIB. Ini kalau misal menghapus, kita klik 2 kali. Kemudian kita hapus lingkarannya. Nah, seperti ini. Biasanya digunakan untuk di bawahnya logo atau ya biasanya logo ya pada umumnya ya. Atau misal kalian ingin membuat stempel ya kayak gitu, itu bisa menggunakan fungsi ini, text, fit text to part. Nah, ini. Nah, itu tadi fungsi-fungsi di atas yang sering digunakan ya, sering pada umumnya digunakan untuk mendesain-desain apapun. Kemudian selanjutnya dari sini mungkin ada pertanyaan lagi. Monggo kalau ada pertanyaan. Ini takutnya saya lanjut aja ternyata ada yang ketinggalan. Iya, silakan. Saya ketinggalan. Nah, itu monggo kalau ada pertanyaan. Ya, sebentar, saya masih coba cari ininya loh Mas, apa namanya? Ini propertiesnya ada. Ini cuma nggak ada tulisannya semua gitu loh. Jadi simbol-simbol tuh ini bingung aku iki opo ndolek. Yang klik fit to pass itu tadi loh. Iya. Sebentar. Itu videonya gimana sih Mas? Aku bingung aku. Sebentar, saya tak stop share dulu ya. Monggo jenengan niku Bu di video mawon laptopnya Bu, nanti saya di video saya. Video dari handphone berarti ya? Handphonenya yang di share screen. Oh iya, oke, sebentar. Teman-teman yang lain mungkin yang tertinggal di step apa bisa on cam langsung aja, nanti akan dibantu diulangi sama Mas Obed begitu. Ya. Harapannya step by step kita sama-sama mengikuti gitu ya. Ya, kalau untuk problemnya di pelatihan ya kadang seperti itu. Jadi korelnya berbeda tipenya. Kalau misal
Corel X4 mungkin masih sama ya kayak Corel X6. Untuk beberapa Corel di atasnya emang sedikit berbeda. Ini Mas di videoku ini Mas di punya aku ini coba sampean lihat itu. Kelihatan enggak? Kelihatan, Bu. Nah, ini kan saya coba ini ruang baca FIB. Iya. Terus lah propertisnya cuma gini aja nih, lihat ini. Kalau pilihan teks di atasnya, Bu. Ini. Yang apa namanya sederet sama file, edit dan lain-lain itu tidak ada ya, Bu ya? Sederet dengan apa? Yang sederet dengan file, edit dan lain-lain. Oh, ini nih, sebentar ini nih saya munculkan ini. Nah, itu klik teks, Bu. Teks, oke. Nah, kemudian fit text-nya nggak ada, fit text. Bentar, saya diklikkan satu-satu ya. Yang bisa di ini. Oh ya, untuk fungsi. Oh, ini loh. Fix Ya, text to path ya, ini ya. itu ya seharusnya niku Bu, apa untuk ruang baca diklik dulu baru fit text to path. Oh, oke. Nah, Ini niku mau diklik dulu. Pakai pointer, Bu. Ganti pointer dulu, Bu. Oh, ganti pointer. Oke. Nah, baru Ini diklik sudah, teks. Nggih. Teks. Oh, di sini nyarinya ya, Mas ya. Nggih, fit text Oh, to ya path. wes oke. Nah, monggo dicoba sekalian, Bu. Dipaskan Ini ke tadi. Kenapa? Bentar, ini di sebentar saya ganti pointer dulu. Diklik ruang baca. Apa harus di atasnya langsung ini? mawon, Bu. Langsung mawon diklik lingkarannya coba, Bu. Oh, diklik lingkaran. Oh tadi ruang baca dulu, Bu. Ruang baca tadi seharusnya nggih, didekatkan mawon ya. Gimana? Ini? Terus fit text to path, terus ada tandanya tadi, itu langsung diklik lingkaran. Nah, klik pas lingkarannya, Bu. Nah, oke, mantap. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Itu bisa juga di bawahnya atau ya pengennya yang mana sebelah yang mana. di ini ya? Ya, yang mana yang melengkungnya. Terima kasih, Mas. Sama-sama, Bu. Monggo kalau ada pertanyaan yang lain. Nah, karena tidak ada, saya lanjutkan untuk fungsi-fungsi selanjutnya ya. Ya, ini untuk Zoom sudah pada umumnya digunakan di software-software ya. Zoom in, zoom out. Terus itu seringkali kalau kita lupa menaruh objek itu ketika kita jadikan JPEG itu masih ada objeknya ternyata. Misal contoh seperti ini ya. Kita misal kelupaan membuat lingkaran di sini, lingkarannya kebetulan tidak ada outline-nya, dan kita ingin menjadikan JPEG yang bagian ini. Nah, kadang kan lupa kalau di sini ternyata ada objek. Kita coba di ekspor dengan CTRL plus huruf E. Nah, ini untitled saja, kita ekspor. Belum di share screen, Mas. Oh ya, ngapunten. Untuk diingatkan. Bentar. Sampun gitu. Sampun, Mas. Ngapunten. Nah, ini misal ada kita kelupaan ternyata ada objek di sini, objek apapun, dan kita pengen menjpeg atau ekspor bagian ini saja. Nah, itu berarti biasanya problemnya kayak gini. Kita sudah pilih JPEG ya. Nah, ketika
kita JPEG ternyata ada, kita kelupaan ada objek ternyata di sini. Nah, caranya kita klik Ctrl A. Nah, kemudian diketahui kan kalau objeknya ada di sini. Kemudian kita hapus. Nah, biasanya untuk permasalahan ekspor itu seperti itu. Dan kita klik Ctrl E lagi, export. Nah, objeknya akan seperti di sini saja yang kita ekspor. Nah, selanjutnya ini fungsi untuk biasanya membuat vektor atau lain-lain atau membuat ya bentuk-bentuk lain ya kayak gini di 3-point curve. Ya mungkin saya jelaskan juga kalau misal memotong foto ya sekalian. Bentar. Saya coba. Bentar saya dulu gambar dulu. Nah, kalau misal kita membuat poster kuliah umum atau webinar lainnya, biasanya kan foto dari pembicara itu dilingkari ya. Itu bisa pakai cara seperti ini. Kita misal melingkari tokonya ini, Luffy ini. Itu bisa digunakan juga untuk foto dosen atau pembicara-pembicara di webinar. Kita bisa gunakan ini, kita pasin untuk lingkarannya, kemudian kita klik lingkaran, kita klik shift, kita klik gambar yang akan kita potong. Kita klik. Nah, ini kan sudah, sebentar. Nah, ini kan sudah 2 objek yang kita pilih. Kemudian akan muncul otomatis pilihan di sini. Ada well, trim, intersect, simplify. Ini yang belakang-belakang tidak saya sering gunakannya. Saya sering gunakan intersect, trim, sama well. Nah, untuk memotong ini kita pilih ini, intersect. Nah, kemudian kita hapus kotak background belakangnya. Nah, biasanya kan foto pembicara kan cuma butuh close up-nya saja. Nah, itu bisa pakai cara seperti ini. Nah, monggo bisa dicoba dulu. Ya, Mas, itu tadi pakai apa, Mas? Kalau misalnya saya sudah masukkan gambar, terus kemudian untuk memunculkan menu-menu yang intersect dan segala macam itu di apa? Ya, jadi objek. Ya, kita klik lingkarannya dulu, ya Bu. Klik lingkaran, oke. Ya, kemudian shift, tombol shift. Shift, ya. Terus klik objek belakangnya. Bentar. Shift, klik objek belakangnya, ya. Nanti otomatis akan muncul ini. Oh, iya, benar. Nanti itu yang mana yang di... kita pilih yang intersect, Bu. Intersect. Langsung diklik intersect-nya. Ada tulisannya ini adanya combine objects, bla bla bla. Create an object, remove. Oh, ini mungkin ya. Remove the back object from the front object. Bentar. Di mawon Bu, jenengan video lagi mawon aja. Beneran apa? Iya. Oke, sebentar. Sekalian biar yang lain juga paham. Saya ganti gambarnya nih, foto saya soalnya. Bentar. Place.
Oke, ini ya. Sebentar saya ini. Bisa dicek di atasnya, Bu. Itu sudah di shift tadi. dulu ya. Ya. Jadi yang pertama harus diklik lingkarannya dulu, kemudian shift. Saya lingkaran dulu ya, sebentar. Ya. Klik objeknya. Iya. Kemudian di shift dan klik objeknya di belakang. Ini sudah gini. Ya. Nanti di atasnya coba dicek, Bu. Oh, enggak ada ya. Itu apa? Itu, Bu. Sebentar. Kok belum muncul? Apa ini lagi coba saya ini kan lagi sebentar. Mungkin di sebelah kanan mungkin, Bu. Bentar. Ini ya. Bentar, mana tadi? Ini ya. Nah, itu pilih yang intersect, Bu. Ditaruh saja pointernya di situ, nanti akan muncul tulisannya. Nah, coba itu aja, Bu. Ini? Oh, yang ini trim. Kan? Sebentar. Ini bukan. Seharusnya salah satu dari itu. Sebentar. Remove the front object from the back object. Create a new object. Sebentar. Sebenarnya yang nomor 3 itu, Bu, dari kiri. Ini ya? Ini ya? Ya, coba saja dulu, Bu. Nah, kemudian objeknya dihapus, Bu. Objeknya dihapus dulu, yang belakang. Oh, yang ini? Ya, yang gambarnya itu dihapus dulu. Ini? Ya, detail. Oh, begitu. Iya. Ya ini. Berarti setelah ini berarti harus dihapus ya, Mas ya? Ya bisa ditinggal atau dihapus nggak apa-apa, terserah. Oke. Makasih. Sama-sama, Bu. Ini ya untuk memang Corel lain itu ada sedikit beda untuk yang terutama yang baru-baru. Nah, ini tergantung jenengan terbiasanya pakai apa kayak gitu. Nah, biasanya kan sebentar. Biasanya di webinar itu ada outline ya, semacam outline kecil gitu. Kita bisa gunakan fungsi outline ini. Nah, ini outline juga di beberapa Corel yang X-nya itu angkanya di atas ada berbeda. Share screen-nya, Mas. Oh ya, bentar. Mesti lupa. Nah, ini biasanya untuk di webinar-webinar itu kan ada outline, jadi garis di fotonya yang berwarna gitu, garis pinggirnya. Nah, itu bisa kita gunakan fungsi ini, outline pen. Kemudian kita cek untuk besarnya, kita bisa pilih salah satu mungkin, sebentar, ini kurang besar. Nah, ini saya gunakan 8 poin. Kita pilih outline pen, kita bisa ganti warnanya, misal kuning ya. Kemudian biar ini untuk memilih ujungnya, apakah ujungnya pengen bentuknya runcing atau enggak, itu bisa pilih ini. Kemudian klik behind fill agar di belakangnya sama scale with image. Kita klik OK. Nah, ini biasanya webinar-webinar kan menggunakan outline seperti ini. Kalau misal kita pengen lebih tebal lagi, tinggal nambahin poinnya. Kayak gitu. Ya, mungkin ada pertanyaan dari outline tadi, penjelasan outline. Kalau misalnya seperti efek emboss gitu, Mas,
bukan emboss ya, apa kayak blur gitu, jadi pinggirannya ini jadi soft. Oh, saya seringnya itu Bu, apa namanya, memotong. Jadi ya misal kita pengen backgroundnya itu kosongan ya, biasanya saya memotong pinggiran-pinggiran ini. Oh, Bentar saya coba cara, semoga mudah-mudahan cepat. enggak, bukan itu maksud saya. Benar ngaten Mas, bentuknya bulat ngaten nggih. Cuman itu saya biasanya pakai PowerPoint, kemudian ada pilihan bingkai. Nah, bingkai itu diantaranya ada yang ngesoft pinggirnya, apa ini kayak ngeblur ya, ngeblur pinggirnya itu, jadi outline-nya itu jadi seperti kayak menyatu sama posternya. Tapi mungkin kalau di Corel susah pakai itu nggih, mungkin karena saya coba dulu itu cabutan aja nggih Mas, pakai motong yang cepat, pakai program apa yang ada. Jadi saya pakai kadang-kadang pakai artnya di apa ini PowerPoint itu kan macam-macam bentuk-bentuk itunya, sama fungsi motong foto itu supaya dia bisa agak emboss ngaten, jadi bisa menyatu sama background-nya. Tapi kalau di sini nanti susah nggih, nanti aja Mas, enggak apa-apa, ini aja dilanjutkan dulu. Monggo itu Bu, apa ditunjukkan salah satu contohnya mungkin Bu. Ya biar saya itu apa paham. Bu Vita mau itu nggih, apa share screen nggih, pripun? Masih ke-mute Bu Vita. Iya, sebentar saya cari gambar dulu nih Mas. Nggih, Mbak Nadia mungkin bisa dijadikan co-host Bu Vita untuk biar bisa share screen. Oh, baik. Nggih, mohon maaf, ini kebetulan pas ada mahasiswa. Ditunggu sebentar ya, Mbak. Bu Vita co-host, baik. Iya, silakan. Monggo Bu Vita, silakan. Nggih. Screen nggih. Nggih, sekedap Pak. Karena dari 2C kan masih ada golongan, dia mulai campur. Share screen mana ya? Oh iya. Untuk menentukan pensiun. Nggih. Kelihatan nggih? Iya, kelihatan Bu. Nah, maksud saya jadi emboss ngaten Mas. Oh, pinggirnya soft ngaten. Saya biasanya kalau fungsi seperti itu menggunakan di Photoshop biasanya. Oh, Photoshop nggih. Ini saya biasanya di PowerPoint dulu, saya potong seperti ini, baru nanti saya tempelkan kemana ngaten. Oh, nggih. Saya kurang tahu untuk apa cara dikolornya itu bagaimana. Ya saya sering combine dua-duanya. Jadi kalau misal jadi kita bikin gambar dulu seperti itu, aja nanti kita tampilkan, kita insert di apa ini proyek kita yang di Corel ngaten ya berarti. Saya biasanya ya
combine dua itu, Photoshop sama Corel. Corel sama Photoshop. Oke, di Photoshop bisa. Oke. Yang cepet ya pakai ini tadi, pakai PowerPoint. Oke. Ya, saya mulai share screen lagi ya. Matur nuwun Mas Abed. Ini sami-sami Bu. Nah, ini kalau misal kita pengen sebentar. Di apa namanya istilahnya memotong foto lain ya juga seperti ini. Terus selanjutnya tadi ada fungsi apa ya? Oh ya. Misal kita pengen menghilangkan tulisan One Piece ini ya. Ini bisa kita buat kotak seperti ini. Kita pasin ke tulisan One Piece-nya. Kemudian kita klik shift tadi, shift dan objek gambarnya. Kemudian kita pilih ini, trim. Nah, nanti otomatis tulisannya One Piece-nya akan kehilang. Itu fungsi pemotong yang paling cepat ya menurut saya. Ini saya ulangi lagi. Kalau misal kita pengen menghilangkan tulisan One Piece ini, biasanya digunakan untuk objek-objek yang berlebihan di luar ini ya biasanya. Itu bisa kita gunakan buat kotak seperti ini. Kita klik objek, kemudian kita klik trim. Nah, nanti tulisan otomatis tulisan One Piece-nya akan hilang. Nah, kalau misal kita pengen menggabungkan dua objek ya. Misal kita buat, sebentar kita hapus dulu. Kita buat lingkaran. Kita kasih warna hijau dan bintang. Oh, ini bintangnya kurang. Nah, kita buat bintang. Kita kasih warna, ya terserah. Kita klik bintang, kemudian kita klik shift, kita klik lingkaran, kita pilih ini, well. Nah, otomatis dua objek tadi akan bergabung. Nah, itu fungsi tadi, well, trim, dan intersect. Itu tiga fungsi yang sering saya gunakan. Nah, terus selanjutnya kalau misal kita pengen membuat kotak seperti ini, tapi sudutnya tidak runcing, kita bisa klik ini. Sebentar, kita klik bawahnya pointer ini, kita klik shape tool, kita pilih, dan kita tarik. Nah, ini akan membuat kotaknya tidak runcing. Itu biasanya digunakan di poster-poster untuk menulis alamat Zoom atau alamat acara apapun kayak gitu. Dari sini mungkin ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, monggo langsung on mic. Terus selanjutnya, bentar. Ini pen tool juga sama kayak yang 3-point curve tadi, jadi membuat objek. Nah, untuk membuat judul ya, misal kita membuat judul di
gambar ini, di objek kotak ini. Kita buat ini sudah kurang besar. Universitas Airlangga. Fontnya terserah. Terus kita besarkan. Kita pengen membuat outline dari ini ya. Saya biasanya menggunakan warna yang sama. Kemudian saya kasih outline. Bentar, besaran. Misal 8 gitu. Kemudian kita kasih outline-nya dengan warna putih misal. Kita pilih fungsi yang tadi untuk biar outline-nya itu tidak runcing. Tapi terserah, ini terserah pengen membuat runcing atau tidak. Kita klik behind fill dan scale with image, kemudian klik OK. Nah, jadinya seperti ini. Kalau misal outline-nya terlalu besar, kita bisa kurangi. Ini yang fungsi outline untuk membuat judul biasanya kayak gitu. Terus, oh ya, ini saya hampir kelupaan. Bagaimana caranya agar tulisan Universitas Airlangga ini center? Kita bisa klik shift dengan objek yang ingin dijadikan background. Kita klik shift. Kemudian langsung saja kita pencet huruf C. Nah, ini akan otomatis center. Saya ulangi. Kalau misal kita pengen karena kita tidak bisa itu ya mengira-ngira tengahnya itu di mana, kita bisa klik tulisannya, kemudian klik shift dengan background yang kita ingin jadikan background untuk tulisannya, kemudian klik C. Terus misal kita ingin menyamaratakan dengan tingginya ini, misal ya dengan ini, dengan kotaknya ini, kita bisa klik ini, kemudian shift, kita klik background, kita klik T, maka ujungnya ini akan sama. Dari sini mungkin ada pertanyaan. Nah, kalau misal kita buat objek lagi kayak gini, nah warna ini, kita pengen tulisan Universitas Airlangga itu berada di sampingnya objek ini, maka kita klik tulisannya, kita klik objeknya, kemudian klik T. Atau misal kita pengen tulisannya itu berada di tengah-tengah objek lingkaran ini, kita klik tulisannya, kita klik objeknya, dan klik C, kayak gitu. Oh ya, fungsi selanjutnya ini ya apa? Karena ini ada 3 objek, bagaimana caranya biar objek ini tulisan misal ya, ini ada di paling depan. Kita bisa klik shift, kemudian kita pilih backup. Sebentar. Wah ini laptopnya berbeda, nggak ada fungsi backup. Mungkin untuk
di laptopnya yang ada tombol backup ya, itu bisa pilih shift. Bentar. Shift kemudian backup. Kalau misal di laptop atau komputernya itu ada pilihan tombol backup. Ini sayangnya di laptopnya yang saya pakai tidak ada. Atau kalau misal kita ingin memindah objek ini di depan tulisan Airlangga, tapi masih di belakang lingkaran ini, kita bisa pilih kontrol, kemudian backup. Nah ini mohon maaf di fungsi apa namanya laptopnya itu tidak ada pilihan untuk shift untuk backupnya, tombol backupnya. Oh ya, terus kalau misal kita ingin menjadikan dua objek ini, bentar. Nah, kita juga fungsi dari apa namanya back down dan back up tadi bisa dilakukan dengan cara lain, yaitu klik objeknya yang ingin kita pindah, kemudian pilih order. Misal kita ingin menaruhnya di belakang, kita tinggal pilih behind, terus ditaruh di belakangnya lingkaran misal. Nah, seperti ini. Atau misal kita ingin menaruh lingkarannya ini, tulisannya ini di depan. Kita bisa pilih klik kanan, kita pilih order, kemudian in front of. Kita pilih objeknya. Nah, seperti ini. Kita juga bisa menjadikan dua objek yang biar mempermudah kita untuk melakukan pekerjaan desain, biar karena terlalu banyak objek kan kita butuh objek yang menjadi satu yang bisa kita pindah dengan mudah. Itu bisa dengan klik objeknya atau ya seperti ini. Kemudian kita klik kanan, kita klik group. Maka dua objek ini akan menjadi satu. Kita untuk pindah-pindah juga gampang. Terus membalikkan juga gampang. Ya, tidak perlu satu-satu. Kalau misal kita ingin memisahkan lagi, kita klik kanan, pilih ungroup. Nah, itu tadi, maka ini akan terpisah. Nah, itu tadi cara menggabungkan dua objek yang ya biar mempermudah kita melakukan pekerjaan desain. Caranya seperti itu. Atau bisa juga di kontrol Ctrl G untuk group, jadi klik ini sama shift, kita klik ini, kemudian kita pilih Ctrl G. Nah, maka ini akan menjadi ya intinya istilahnya kelep lah, istilah Jawanya itu kayak gitu. Nah, ini akan kemana-mana juga jadi satu. Kalau pengen misal lagi, kita tinggal pilih kontrol, kemudian O. Nah, dari sini mungkin ada pertanyaan untuk cara memisahkan dan menggabungkan objek. Kalau tidak, saya lanjut dulu untuk beberapa fungsi selanjutnya. Nah, ini selanjutnya kita ke fungsi
drop shadow, yaitu bagaimana caranya membuat bayangan. Misalnya untuk desain yang apa namanya, biar istilahnya tidak ngawang gitu, kita biasanya sering menggunakan ini drop shadow. Nah, saya zoom. Kita biasanya ada di ini, di pilihan di antara blend, contour, dan lain-lain ini. Kita klik drop shadow, dan kita klik objeknya. Ini juga bisa diatur untuk apa namanya, gelap terangnya drop shadow-nya. Monggo kalau ada pertanyaan, soalnya saya kira untuk X, Corel dengan tipe X berbeda itu juga fungsinya bakal berbeda dan tempatnya juga berbeda juga. Iya, Mas Obed. Monggo, Mbak. Oke, apa? Mohon izin ini menyampaikan ada di kolom chat ya, ada presensi yang bisa teman-teman isi untuk mendapatkan e-sertifikat dan link recordingnya begitu. Nah, Mas Obed ini kan karena kita menyarankan teman-teman ketika mendaftar itu kan harus punya Corel Draw versi apapun gitu ya, Mas. Iya. Nah, apa yang biasanya dipakai begitu? Nah, karena mungkin ini masih basic begitu ya, kita itu pengen tahu banyak sih Mas sebenarnya fitur-fitur yang ada di Corel Draw itu bagaimana. Nah, bagaimana jika kita di pertemuan selanjutnya, misalnya mensatukan persepsi nih, kita menggunakan Corel Draw versi apa begitu. Jadi seperti enak aja tampilannya kita sama gitu Mas. Gimana Mas Obed? Misalnya Mas Obed memang pakai Corel Draw X6 ya. Nah, jadi peserta memang install yang Corel Draw X6 ya gitu. Jadi biar kita sama-sama begitu. Mungkin teman-teman yang lain apakah kendalanya juga sama? Kita berbeda versi misalnya? Begitu Mas Obed, nggak apa-apa. Ini karena kelas kita juga baru ya, pertemuan perdana hari ini. Nah, nanti kalau memang itu yang jadi kesulitan teman-teman, berbeda versi, nanti kita bisa sesuaikan. Di pertemuan selanjutnya kita pakai Corel Draw X6. Begitu, bagaimana Mas Obed? Ya, untuk apa namanya, teman-teman atau Bapak Ibu sekalian yang sudah istilahnya pengen mengikuti dari awal ya, saya sarankan untuk menggunakan Corel X6. Kalau mungkin sudah paham dengan beberapa fungsinya, bisa menggunakan Corel yang dipunya kayak gitu. Ya, untuk selanjutnya gimana Mbak? Ini langsung ya, atau ada tambahan lagi? Oke, nah sepertinya setelah ini Mas Obed akan menyampaikan sharing materi selanjutnya tentang freepik.com. Nah, ini kelanjutan dari Corel Draw ini. Nah, sebelum beranjak ke freepik.com, mungkin teman-teman lain masih ada yang perlu didiskusikan tentang Corel Draw. Silakan, mumpung masih ada Mas Obed di sini. Memang ahlinya ahli gitu ya di FIB tentang desain grafis. Amatiran aku, Mbak. Ini seru sih Mas. Kalau memang biasanya kita pakai aplikasi tertentu gitu ya. Nah, pengen belajar Corel Draw sebenarnya bagus pelatihan ini kita dikenalkan gitu ya per fitur. Dibuat berseri Mbak Nadia. Kalau ada lagi mungkin lanjutan dari ini ya, misalnya kan ini gambar-gambar atau apa, nanti ngolah gambar atau kita duplikasi gambar, itu nanti bisa mungkin ada dijadwalkan atau dibikin acara lagi yang berseri seperti ini. Ketika ini tahap 1, nanti ada lagi
kan ini tadi masih dasar nggih Mas Obed nggih, mungkin ada lagi serinya Corel Draw yang kedua atau gimana. Bisa senang bisa sharing-sharingnya kan. Baik. Nanti yang sering-sering dipakai kan Mas Obed paham ya, yang kayak tadi yang memang sering kita pakai yang huruf, yang apa ini namanya, gambar, bikin bingkai, motong. Ya. Lebih senang lagi kalau misalnya ada semacam kalau kita milih sebetulnya itu di aplikasi baru itu ada yang kayak kita milih gini terus tulisannya bisa hilang sendiri atau backgroundnya bisa hilang sendiri, jadi nggak motong, nggak kayak gunting satu-satu ngikuti pola gambarnya itu. Tapi nggak ada ya Mas Obed ya? Ya itu harus manual. Harus manual. Oke, siap matur nuwun masukannya Bu Vita ini untuk pengembangan kami ya. Nah, bagaimana Mas Obed bersedia untuk tahap selanjutnya? Nah, pengembangan materi? Ya, untuk apa namanya? Sebenarnya kita sudah menjadwalkan itu ya. Untuk selanjutnya itu kita fokus di belajar membuat sertifikat. Itu juga menurut saya sangat membantu terutama mahasiswa atau teknik yang menjadi panitia untuk membuat sertifikat itu sangat membantu, dan kita akan mencoba bagaimana cara cepatnya. Cara cepatnya jadi mulai dari FreePic kita olah ke CorelDRAW, kemudian kita kirimkan menggunakan AutoGrad. Nah itu minggu depan kita akan belajar seperti itu. Nah untuk kali ini, untuk pertemuan ini kita khusus belajar CorelDRAW yang tingkat dasar, yang benar-benar dasar dulu, karena kalau tidak tahu di tingkat-tingkat dasar itu nanti juga akan bingung untuk selanjutnya. Begitu. Ya. Betul, Mas Obed. Nah, ya tentunya nanti kita bisa sharing materi-materi lain lah seputar CorelDRAW juga. Iya. Jadi seperti itu Bu Vita, kita ada kelanjutan materi ya dari pertemuan hari ini. Teman-teman yang ikut hari ini bisa ikut juga di minggu depan, tepatnya tanggal 15 Juni, kita akan sama-sama membuat sertifikat dan mengirimkannya secara cepat menggunakan AutoCAD gitu ya. Nah, biasanya daripada membuat sertifikat per PDF satu-satu, itu juga lama, mengirimkannya satu-satu ke email peserta. Nah, ini lebih dipercepat dengan bantuan AutoCAD. Nah, itu minggu depan akan dibantu diisi oleh Mas Obed. Nggih, matur nuwun. Oke. Monggo Mas Obed. Ini saya lanjut dulu. Untuk CorelDRAW-nya ada yang beberapa fungsi yang ingin saya share lagi sebentar. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Iya, ini ada di kolom chat Mas, ada yang bertanya dari Mas Leonardo. Mas Obed mohon saran aja, mungkin bisa diajarkan buat download dan jalannya aplikasi CorelDRAW-nya, karena saya ada kesulitan saat cari aplikasi tersebut. Oh, mungkin yang dibutuhkan adalah link ketika download CorelDRAW-nya, Mas. Oh ya, untuk software ini sebenarnya masalahnya di itu ya, apa namanya, hak cipta. Jadi kalau misal membagikan link-link seperti itu sepertinya agak susah. Jadi bisa apa namanya, coba browsing-browsing saja di internet. Kalau yang versi portable nggak ada ya Mas Obed? Saya kalau misalnya yang Photoshop itu kan saya punya yang versi portable, jadi nggak besar, jadi saya hanya bisa. Kalau yang Corel saya dulu pernah coba cari itu susah kalau yang Corel ini yang portable. Tapi Mas Obed memang pernah perso kalau ini ada portable atau gimana yang lebih ringan ngaten kalau diakses nggih. Ya, saya pernah kalau nggak salah punya portable itu yang X5 Bu. Itu juga apa namanya? Ya kayak portable pada umumnya ya, cuman ya ringan gitu. Nggih. Oh, yang X5 nggih, Mas. Ya.
Nanti coba saya cek dulu masih ada atau enggak. Iya. Enak Iya. itu kalau portable kan kita nggak banyak makan memorinya yang di laptop atau apa, nggak berat kan. Kalau CorelDRAW kan memang lebih berat daripada Photoshop. Iya. Ya, terus kalau misal apa namanya share software ini kita masalahnya tuh ada hak cipta begitu. Betul. Jadi mungkin bisa dari teman-teman bisa cari googling sendiri untuk softwarenya masing-masing. Sebentar saya lanjut untuk share screen lagi. Begitu ya Mas Leonardo, sudah terjawab ya. Bisa browsing sendiri. Yang free access ya Mas Obed? Ya. Ya, kemudian kita lanjut ke ini apa namanya? Transparansi. Ini biasanya digunakan untuk gambar-gambar yang kita tidak ingin terlalu menonjolkannya karena ada tulisan di depannya, misalnya seperti ini. Nah, kita taruh di belakangnya, kita klik order, kemudian behind. Sebentar. Ini biar kan taruh samping dulu. Kita klik ke kanan, pilih order, kemudian behind. Kita ingin menaruhnya di sini biar kita transparansikan untuk warna biru ini. Jadi kita pasin ukurannya. Kita pengen menampilkan gambar One Piece-nya tadi, cuman tidak terlalu apa istilahnya, tidak terlalu terlihat. Jadi biar tulisan di depannya itu, misal ada pengumuman atau dan lain-lain itu masih nampak. Jadi kita klik objek birunya ini yang kita pengen transparansi. Kemudian klik ini, pilih transparansi. Nah, ini kan masih non ya. Ini saya biasanya di atas ini saya biasanya menggunakan uniform. Nah, ini biar untuk uniform ini untuk semuanya area ini, semua area kotak biru ini mendapatkan istilahnya transparansi yang sama, tidak condong ke ujungnya atau ke sampingnya kayak gitu. Ini kita pilih uniform. Sebentar saya zoom. Kemudian kita pengen mengganti ini apa transparansinya, apakah pengen lebih tidak kentara lagi atau misal ke sini. Nah, yang lebih terlihat kayak gitu, itu bisa menggunakan fungsi ini. Dari sini mungkin ada yang ditanyakan untuk fungsi transparansi. Kalau tidak ada, saya lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, selanjutnya kita pengen bermain di sini, di fountain fill ini. Sebentar saya ganti warnanya ke abu-abu. Nah, kemudian kita pilih fountain fill. Nah, ini bisa
tergantung selera masing-masing ya untuk memilih apakah dipilih linear yang fungsinya yang akan jadi seperti ini untuk gambarnya, atau pilih radial yang di tengahnya putih, di samping-sampingnya abu-abu. Nah, untuk mengganti warnanya kita pilih ini, from dan to ini. Ini saya kebetulan saya pilih putih, sama untuk from-nya saya pilih abu-abu. Dan klik OK. Nah, akan muncul seperti ini. Gradasi dari putih ke abu-abu di sekitarnya, di sampingnya. Atau kita ganti untuk misal linear ya, kita pengen gradasinya dari putih ke atas ke abu-abu ke bawah. Misal seperti ini, bisa diputar juga. Kemudian klik OK. Nah, ini dari putih ke abu-abu. Terus kalau misal kita pengen ambil sampel warna ya, kita bisa menggunakan ini. Apa tadi? Fill tool, kemudian uniform fill. Kita misal pengen ngambil warna ini, kata ini. Kita klik dan klik OK. Jangan lupa sebelumnya diklik objeknya ini dulu. Ini kalau misal kita ambil sampel warna, atau bisa ini juga di bawahnya, di atasnya outline pen, tapi misal warna kulit ini ya. Nah, atau misal warna sakura ini. Nah, ini kalau kesusahan untuk mencari pilihan warna. Nah, ini sebentar saya coba cek untuk free pick-nya apakah sudah lancar atau belum. Saya kalau tidak salah dari minggu kemarin ya, ada gangguan untuk free pick-nya. Sebentar saya cek dulu. Kalau ada pertanyaan, monggo bisa chat atau langsung on mic. Sambil menunggu Mas Obed sedang menyiapkan free pick-nya, saya ingin menyampaikan, boleh saya menyampaikan informasi terkait ruang baca, Mas Obed? Monggo, Mbak, monggo. Ya, baik. Mohon izin saya share screen, nggih. Ya, monggo, Mbak. Siap. Baik, saya akan informasikan buat teman-teman FIB. Nah. Nah, sudah muncul ya share screen-nya. Nah, saya akan menyampaikan informasi nih teman-teman, mungkin ada yang belum tahu agenda bulan Juni pelatihan kami ini ya. Silakan teman-teman bisa screenshot atau difoto, atau juga nanti bisa lihat langsung di Instagramnya Ruang Baca. Kalau ada yang belum follow, bisa di-follow @rbfibuner. Di situ kita akan informasikan agenda pelatihan dan informasi yang lain begitu ya. Jadi untuk hari ini belajar Corel Draw, minggu depan kita akan belajar AutoCAD gitu ya. Untuk yang tanggal 22 Juni materinya adalah online research management yang akan diisi oleh Perpustakaan Pusat. Dan yang di minggu keempat 29 Juni ada membuat daftar pustaka secara otomatis menggunakan Mendeley. Teman-teman bisa ikuti semua pelatihan ini gratis tentunya dan bisa mendapatkan e-sertifikat dan juga link recording setelah mengisi presensi begitu ya. Nah, cara daftarnya memang harus
mengisi di masing-masing link. Tiap materi ada linknya masing-masing dan teman-teman bisa daftar di link tersebut. Nah, jangan lupa diisi ya presensinya di kolom chat sudah saya berikan. Nah, buat teman-teman yang belum tahu nih, Ruang Baca sudah melayani peminjaman buku loh. Ya, caranya memang harus pesan dulu. Bisa diklik bit.ly rbfib pesan pinjam. Jadi teman-teman pastikan mau pinjam buku apa, kemudian pesan dulu dan dilayani hanya hari Senin dan Rabu begitu ya. Teman-teman bisa pilih di jam berapa? 10, 11, 12 sampai jam 2 siang di hari Senin atau Rabu. Silakan datang ke kampus di jam itu. Kita akan lakukan transaksi peminjamannya ya. Untuk perpanjangan buku bisa secara mandiri via iList. Dan untuk pengembalian bukunya bisa langsung datang aja ke Ruang Baca. Untuk pengiriman hard copy skripsi buat teman-teman yang sudah di yudisium ya, itu juga bisa dikumpulkan. Nah, ini bisa di-save kontak saya untuk informasi terkait Ruang Baca dan jangan lupa di-follow Instagramnya. Begitu Mas Obed yang bisa saya sampaikan, silakan dilanjut free pick-nya apakah sudah siap? Ya Mbak, sebentar ini coba ngecek free pick-nya dulu. Oh ya, siap-siap. Saya kira sudah siap. Jadi saya agak ngebut tadi. Belum. Ya, oke. Nah, saya tampilkan aja biar bisa dibaca-baca begitu. Nah, sudah Mbak, monggo Mbak. Oh, sampun nih. Ya. Oh, baik. Saya stop share. Oke. Nah, ini salah satu cara untuk bagaimana kita bisa mengerjakan desain yang banyak tapi dengan cara cepat, yaitu menggunakan free pick dan nanti diolah di CorelDRAW. Nah, misal untuk hari-hari ke depan ini ada apa ya, Agustusan atau Idul Adha gitu. Kita bisa, kalau Agustusan kita bisa search, tentunya ini menggunakan bahasa Inggris ya untuk kata kuncinya. Kita menggunakan kata misal Indonesia. Ini semoga nggak lemot. Saya beberapa kali gangguan. Nah, teman. Ya, ini ternyata ada gangguan. Nah, untuk fitur-fitur di FreePic itu kayak gini. Jadi kita disediakan ya pada umumnya kayak Canva begitu sih. Bisa disediakan untuk template-nya, tinggal kita olah, kita ambil background-nya, kemudian kita isi. Nah, ini sudah muncul. Kita isi sesuai keinginan kita. Misal, nah ini kayak Hari Pahlawan, ini sudah muncul kalau kita pakai kata kunci Indonesia. Biasakan untuk itu ya, jadi mentranslate, misal tidak tahu bahasa Inggrisnya apa, kita gunakan Google Translate misal untuk kemudian bahasa Inggrisnya kita tulis di sini, klik search. Nah, ini kalau untuk bisa menggunakan background seperti ini untuk Agustusan nanti. Nah, ini juga sudah ada Dirgahayu Indonesia. Nah, ini kalau pakai kata kunci Indonesia. Kemudian kita ke depan juga ada acara, yaitu misal Idul Adha ya ke depan. Kita bisa kata kunci begini, Eid Adha misal, atau Eid al-Adha. Karena kita harus menggunakan bahasa Inggris biar apa yang kita cari, nah ini apa yang kita cari itu muncul. Nah, ini sambil nunggu. Nah, ini bakal muncul pilihan-pilihan kayak gini. Kita tinggal memaksimalkan untuk kontennya.
Nah, ini misal kita itu ya, pilih salah satu gambar ya. Saya biasanya memilih beberapa gambar karena ada kemungkinan di antara gambar yang kita download ini tidak bisa. Di antara template yang kita download ini tidak bisa digunakan. Oh ya, jangan lupa membuat akun dulu ya. Kita bisa ada tambahan lah untuk batas downloadnya. Karena kalau tidak membuat akun itu ada batasan kalau nggak salah 2 kalau nggak salah. Kalau misalnya kita buat akun kita bisa lebih. Misal kita pilih gambar ini. Ya, saya biasanya mendownload beberapa pilihan yang menurut saya bagus dan kemudian dicek apakah bisa atau tidak untuk digunakan. Nah, ini yang template yang saya gunakan waktu membuat poster Hari Raya Idul Fitri kemarin di sosmednya Fakultas Ilmu Budaya. Kemudian sebentar, saya coba pilih-pilih lagi untuk template-nya. Ini bisa juga next page. Kalau misal masih ingin mencari lagi, ini pilihannya banyak sekali di sini. Terus nanti saya juga ada beberapa tipe yang biasanya cocok untuk Corel itu tipe AI. Nanti saya akan jelaskan juga. Nah, ini. Wow, ini. Oh ya, pastikan download yang tidak berbayar ya. Kalau ada tanda mahkota dan warna emas ini berarti berbayar. Pastikan kita memilih yang free. Dengan begitu kita tidak akan terkena copyright. Kalau misal ini berarti kita juga kalau misal tidak kena copyright berarti harus membayar. Nah, atau misal tulisan ini. Sementara download. Semoga bisa download soalnya ini dalam posisi yang lemot. Kita klik download kemudian free download. Dan ini ternyata prosesnya lama. Mungkin dari free pick ini ada yang ditanyakan, karena setelah ini akan lanjut sedikit saja untuk di Corelnya. Jangan lupa membuat akun free pick dulu untuk menambah jumlah downloadan kita. Nah, ini kita sudah mempunyai 2 template. Sekarang kita coba aplikasikan ke Corel Draw. Sebentar ya. Nah, ini apakah sudah muncul share screen saya? Ampun. Oh ya. Ini kita ekstrak. Waduh, bahasa Rusia ini. Extract here, seharusnya extract here ya. Kalau kita pakai fungsi aplikasi WinRAR. Kita ekstrak di sini atau extract here, terserah penempatan ekstraknya di mana, asal diketahui dan klik OK. Kemudian yes to all. Ini seharusnya yes to all. Misalnya kok pakai ini huruf Rusia. Nah, ini biasanya saya sering gunakan untuk di Corel itu yang formatnya AI. Karena ketika di ungroup, AI itu masih memilah-milah objek-objek. Jadi tidak langsung
meng-ungroup semuanya karena ini kan banyak objek sekali. Misal kita pakai ini ya, coba kita drag dulu ke Corel Draw. Ini file tadi langsung di drag ke Corel Draw. Kemudian kita klik OK. Nah, munculnya ini. Ini bisa kita maksimalkan untuk membuat poster atau kartu atau ucapan apapun terkait dengan Idul Adha. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan untuk format di apa namanya? Sosmed itu saya terutama Instagram saya gunakan ini 285 mm dan 357 mm. Nah, kita harus karena ini square bentuknya, template yang kita gunakan square, kita harus menyesuaikan ke ukuran tadi 285 dan 357. Nah, ini enaknya kalau format AI ketika kita klik ungroup karena kita harus memisahkan objeknya. Ini masih menyatu. Nah, ini. Jadi kita menyeleksinya gampang. Saya kasih contoh untuk format satunya tadi selain AI. Sebentar saya stop dulu. Selain AI ada format IPS. Ini yang ketika di ungroup maka semua objek akan terpisah-pisah. Saya coba masukkan yang format IPS. Kita klik OK. Nah, kita coba ungroup karena untuk memisahkan, menghapus tulisan dan lain-lain. Nah, ini otomatis semua objek terpisah. Ini tinggal juga selera masing-masing ya untuk menggunakan format AI atau format IPS. Nah, ini otomatis kalau pakai format IPS otomatis terpisah. Nah, ini kan lebih susah untuk memindah-mindah akhirnya kayak gini. Kalau kita pakai format AI, ini masih jadi objek-objek yang kita harus mengagrup satu persatu. Tapi mudahnya yaitu kita tidak akan menemukan file objek-objek yang terpisah-pisah. Nah, ini kita hapus. Sebentar. Nah, untuk memastikan apakah di luar itu ada objek, kita klik Ctrl CTRL sama huruf A. Nah, kalau dari sini berarti objeknya hanya di sini saja. Ini jaga-jaga kalau misal kita menjadikan JPEG. Nah, ini tinggal menyesuaikan ukurannya saja. Terus jangan lupa objek ini kita group dengan CTRL G atau klik kanan, pilih group. Nah, kita klik dengan objek belakangnya, kita pilih Shift, kemudian C agar posisinya di tengah. Terus kita kasih tulisan misal Selamat Hari Raya Idul Adha. Nah, saya jadikan center ya. Kemudian saya ganti fontnya. Fontnya terserah selera. Dan kita besarkan. Kita klik belakangnya, kemudian klik C. Nah, ini akan center. Kita bisa mengganti warnanya juga. Atau saya ganti warna hitam aja ya biar kelihatan. Nah, ini tinggal
untuk free pick itu tinggal mindah-mindah aja sesuai dengan selera masing-masing. Kemudian hasil ini kita ekspor ya. Ini waktunya kurang berapa? 9 menit. Sebentar. Kita klik Ctrl plus E. Kita pilih, jangan lupa pilih JPEG. Kita kasih judul biar tidak terpisah dengan lainnya. Sebentar, saya taruh di dokumen. Kita kasih judul Idul Adha atau ya poster Idul Adha misal. Kita klik export. Kemudian karena tadi keperluannya untuk sosmed, kita ganti ke RGB. Nah, pastikan juga sudah sesuai dengan objek yang kita JPEG-kan. Kemudian klik OK. Nah, saya cek di hasilnya. Sebentar, saya share screen untuk. Nah, ini. Nah, jadinya seperti ini. Selamat Hari Raya Idul Adha. Dari sini mungkin ada pertanyaan. Ini waktunya kurang 8 menit kalau nggak salah. Monggo, ada pertanyaan? Mas Obed, berarti free pick ini online ya Mas ya? Ya, free pick online dan ya itu ada beberapa yang bisa di-download secara free, ada yang beberapa yang harus membayar. Dan tentunya kalau free pick ini tidak akan kena copyright. Baik, berarti online dan tidak ada copyright, jadi nggak masalah ya. Jadi sistemnya sama seperti Canva ya Mas. Tinggal kita ambil template yang sesuai kebutuhan, baru diisi. Tapi free pick ini collapse-nya sama Corel Draw gitu ya? Ya, Corel Draw, Photoshop, sama Adobe Illustrator. Oke, begitu teman-teman. Jadi variasi ya dari Canva, teman-teman bisa belajar juga menambah skill yang lain di Corel Draw free pick. Gitu. Ya, ini minggu depan kita juga akan belajar free pick lagi, tapi kita fokus untuk membuat sertifikat. Kita membuat download template-nya dari free pick dan bagaimana mengisi isinya juga, terus sekaligus mengirimkannya menggunakan AutoCAD untuk minggu depan. Siap, teman-teman di sini jangan lupa minggu depan harus gabung lagi, gitu ya, karena ini lanjutan dari pelajaran hari ini. Yang lain silahkan mungkin mau ditanyakan mumpung masih ada Mas Obed. Bu Vita mungkin mau menambahkan lagi, monggo. Semoga minggu depan bisa ikut ya Mbak Nat. Iya. Kemarin saya nyoba sih yang AutoCAD itu Mas Obed. Maksud saya itu apakah kalau AutoCAD itu selain dari aplikasinya Google kita bisa sisipkan, misalnya kita punya dokumen, kita unggah di Google Drive, kemudian karena kemarin saya coba pakai itu enggak kedetek sama AutoCAD, jadi harus pakai Google Spreadsheet. Oh iya, jadi untuk tahapnya di AutoCAD itu kita pakai Google Sheet ya sama Google Slide. Sekaligus kalau misal menggunakan email kampus, pastikan tidak ada email lain sama email kampus yang join di komputer atau laptop yang kita gunakan, kayak gitu. Soalnya ya problemnya saya pernah menggunakan email saya sendiri sekaligus email admin fakultas. Itu tidak bisa. Kemarin itu masih ya namanya masih coba-coba, akhirnya yang saya pakai di ini Mas, pendaftaran untuk dosen yang mau rekam kuliah. Itu kan juga karu-karuan di sini. Masih nyoba, ternyata harus pakai spreadsheet dari Google. Ya wis melok-melok itu. Jadi kan kalau di spreadsheet itu susah banget ngeditnya. Iya, untuk fungsi di AutoCAD ini yang sering saya gunakan cuma butuh nama sama email aja. Jadi cuma 2 kolom aja itu mainnya. Nggih.
Monggo kalau ada pertanyaan yang lain. Teman-teman yang lain, mana suaranya? Bisa di pengen dengar suaranya. Mbak Zakiatul Zunairo, Frinda, Hairu, Tesalonika, Mega, nah Daning. Silakan, mungkin masih ada yang mau didiskusikan. Insya Allah masih belum ada pertanyaan. Sudah paham. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada lagi mungkin Mas Obed? Ya, sementara mungkin itu saja. Terus jangan lupa untuk join di next pelatihan virtual karena saya rasa untuk mahasiswa itu sangat diperlukan ya untuk mengirim sertif, terutama yang sering join kepanitiaan gitu, kayak gitu. Baik, siap-siap. Nah, sudah banyak sekali ya pelajaran baru hari ini yang bisa kita dapat dari pelatihan virtual ini. Terima kasih banyak Mas Obed sudah berkenan mengisi di program Ruang Baca hari ini. Sama-sama. Ya, semoga teman-teman minggu depan bisa ikut lagi ya. Kita bertemu lagi dengan Mas Obed dan semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menambah wawasan baru, nambah soft skill kita gitu ya. Tentang CorelDRAW, tentang desain-mendesain menggunakan CorelDRAW dan juga FreePik. Apa yang disampaikan pertemuan hari ini semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Nah, sebelum saya tutup, mohon izin Mas Obed, bagaimana kalau kita berfoto bersama, yang nantinya fotonya akan saya posting di Instagram Ruang Baca. Ya, jangan lupa follow Instagram Ruang Baca dan juga follow sosial media Fakultas Ilmu Budaya yang lain. Betul. Ya. Saya cantumkan di menu chat ya, @rbfib Unair. Ini untuk Ruang Baca. Kalau yang Instagramnya FIB, @fib.unair. Silakan teman-teman yang warga FIB wajib follow ya, biar nggak kudet. Nah, kita harus update nih, apalagi yang dari rumah gitu ya, selalu update informasi terkini apa di kampus gitu. Ya, atau baik, bisa silakan lihat di virtual background yang ada di belakang gitu ya. Ya, next pelatihan harus dipakai ya, biar seragam nih, kita keren banget virtual backgroundnya. Baik, silakan teman-teman di open mic, mohon maaf, open video maksudnya, kita akan selfie foto bareng. Sudah sepertinya Mas Obed tidak ada yang buka lagi ya. Oke, baiklah. Kita akan berfoto ya. Ini kebetulan hanya satu slide nih, Mas. Nggak apa-apa, permulaan program, Mas. Nanti next akan rame, insya Allah ya. Jangan lupa teman-teman yang merasa pelatihan ini bermanfaat, jangan lupa tularkan ke teman-teman yang lain, begitu ya. Untuk diajak bergabung di setiap pelatihan Ruang Baca yang kami selenggarakan. Gitu ya. Karena ini penting banget sih buat kalian semasa perkuliahan begitu ya, untuk menambah soft skill begitu. Nah, apalagi dapat e-sertifikat kan, yang jangan khawatir, e-sertifikatnya ber-SKP. Ya. Jadi, ajak teman-teman kalian semuanya warga FIB. Begitu ya. Oke. Sudah siap, saya akan lakukan photo session. Yang pertama, gaya bebas boleh? Siap? Mohon izin saya print screen ya. 1, 2, 3. Cheese. Oke, sebentar. Sekali lagi saya ingin nunggu Bu Vita sebentar ya. Sedang diskusi sepertinya. Bu Vita. Sedang ngobrol kayaknya Bu Vita. Iya,
sedang serius sepertinya. Baik, nggak apa-apa. Saya share screen, print screen lagi ya. Foto yang kedua boleh, gaya bebas. 1, 2, 3, cheese. Baik, sudah. Terima kasih banyak teman-teman peserta yang sudah bergabung hari ini, sudah setia sampai akhir, begitu ya. Terima kasih banyak Mas Obed sudah berbagi dengan kita semuanya. Semoga apa yang disampaikan menjadi manfaat buat kita semuanya dan menjadi amal jariah untuk Mas Obed. Amin. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya mohon izin untuk live ya. Saya stop meeting ini, sampai jumpa di meeting-meeting selanjutnya. Terima kasih banyak, sehat selalu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jangan lupa daftar hadirnya diisi, sudah semuanya ya. Oke. Bu Vita, sampun selesai, Bu. Belum sempat foto bersama sama Bu Vita tadi. Oh, ada waktu, Bu. Monggo. Ini tadi sama Adnan. Oh iya, Adnan ini tanya Mbak Nadia untuk ngirimkan hard filenya skripsi dikumpulkan di ruang baca atau di prodi? Ya, di ruang baca. Karena ruang baca sudah dibuka terus, Bu, Senin sampai Jumat, jadi siap. Di jam kerja bisa dibaca. Kalau saya arahkan ke ruang baca aja kalau gitu, nggih. Baik, kalau di luar jam kerja bisa dititipkan di ULT saja, Ibu. Oh, ngaten, nggih. Baik, Mas Obed, ayo muncul lagi, kita foto lagi sama Bu Vita. Tadi sudah, Bu. Oh, Kak ngerti ya. Saya nungguin, tidak apa-apa. Oke, saya mohon izin print screen ya, Bu. Siap, gayanya bebas, boleh. 1, 2, 3, cheese. Sekali lagi ada Mbak Zakia tuh buka on cam-nya lagi. Mohon maaf, sekali lagi ya. 1, 2, 3, cheese. Baik, terima kasih banyak semuanya Bu Vita. Mohon izin. Terima kasih. Matur nuwun Mbak Nat, Mas Obed. Oke, sami-sami Bu, barakallah, sehat selalu semuanya. Mohon izin saya closing ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.